Gimana adik-adik? Tadi kan banyak tuh diceritakan oleh abang-abangan kita. Semoga bisa menjadi masukan, bisa menjadi apa ya, entry point lah untuk bagi adik-adik untuk bisa masuk nanti ke dunia kerja. Betul banget. Nah, ini sekarang kita masuki ada games nih Ju. Oh, ya boleh juga itu Kak. Games, kalau games ada hadiahnya dong. Wah, saya mau dong nih Kak kalau boleh. Kamu mau nggak boleh. Oke, hadiahnya apa Ju? Kalau dari saya berharap saya dapat hadiah. Tapi kalau Kakak kali aja nih bos asuransi mau ngasih hadiah. Ya, nagihnya di sini. Ayo adik-adik, Tuh. coba kita coba ini. Abang-abang alumni juga boleh Kak? Ais, boleh dong. Semua boleh ya. Oke, Siapapun boleh. Kak. Oke, siap. Nanti jawabannya diketik di chat ya. Yang benar, paling benar, nomor 1 masuknya, dia yang dapat hadiah. Kita umumkan di akhir acara kayaknya Kak ya. Oh iya dong, Oke. nanti kita umumkan di akhir acara. Oke, Oke. siap semua? Boleh Kak, siap. Siap ya? Oke, Udah banyak tuh teman-teman Kak. pertanyaannya. Sejak kapan Bapak Abdul Rahman SEAK MSI menjabat sebagai Direktur Politeknik Negeri Medan? Ayo, abang-abang, kakak-kakak alumni, adik-adik silakan siapa cepat itu. Nanti kita akan bacakan di akhir acara. Dapat sesuatu nih dari Bang Ais. Akis. Bang Akis, iya. Mana nih? Ayo, mana nih adik-adik yang aktif? Harusnya bisa lebih. Tapi nggak kemungkinan Kak, mungkin juga abang-abang alumni nih pemenangnya. Boleh, boleh. Ibu dosen juga boleh kok. Iya. Yang penting yang nggak boleh Bapak Direktur ya Kak ya. Yang nggak boleh cuma Bapak Direktur tuh nggak boleh karena jawabannya ada di dia tuh. Tuh, Pak jangan ikut ya Pak. Oke Kak. Oke, kita Nah, tunggu ya. ya. Kita istirahat sebentar. Mungkin sesi berikutnya lebih menarik Kak. Ada beberapa lagi dari benar. dari alumni luar negeri nih. Nah, kalau tadi Benar. ada yang bertanya dari Oman, nah ini kita hadirkan Kita dari hadirkan. mancanegara lagi Kak. Betul. Ya, kita hadirkan nih yang dari Qatar. Iya. Kayaknya tetap kita serahkan lagi nih kepada Abang Bang Jansen Ketua. ya? Oke. Iya. Kepada Abang kami persilakan dengan segala hormat. Selanjutnya kita akan menuju sesi 2 dengan 3 narasumber. Narasumber berikutnya adalah abang kita Ersopian. Silakan profilnya. Berikutnya adalah Bang Nailul. Silakan Bang Nailul. Udah?
Oke, itu dari Bang Nailul, abang kita yang ganteng sekali. Itu katanya bawaan lahir ternyata. Berikutnya adalah Bang Yofi Aninata. Silakan profilnya. Kopi apa itu? Brunei Indonesia. Halo Bang Yofi. Suaranya dibuka dong. Yofi sama itu. Ersopian. Suaranya belum. Halo Bang Yofi. Belum. Halo Bang Yofi. Di sana, udah bisa dengar suara saya? Sudah. Mantap Ya, kali oke, kopi sip. abang itu. Di mana tuh Bang posisi? Posisi lagi di Brastagi, baru selesai ngisi seminar motivasi untuk Kementerian Agama dari Kabupaten Langkat, Wih, Sumatera Utara. mantap. Bang Sopian. Sopian. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7 ya Bang, udah di sana ya Bang? Lebih kurang masih kurang 10 menit. Iya, jam 7 ya. Nah. Libur apa gimana nih Bang Sopian? Off karena schedule kerja saya 7 hari di offshore dan 7 hari di Doha gitu. Jadi alhamdulillah sekarang masih off. Besok insya Allah terbang lagi nih udah. Alhamdulillah ya Bang, untuk acara ini Abang di off kan ya? Ya Bang ya? Berikutnya kita sapa Bang Nailul Ahmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, siang. warahmatullahi Siang. Pak Direktur serta jajaran dosen dari Politeknik dan Sivitas Akademika Politeknik sekalian. Salam kenal, selamat kenal kembali. Terima kasih Bang Nailul yang ganteng. Berikutnya kita mulai pertanyaan ke Bang Sopian. Bang Sopian posisinya sekarang di Qatar. Itu ya Bang? Betul sekali. Ya. Betul sekali. Boleh ceritakan sedikit Bang tentang Tahu Abang? juga. Ya. Ada Bang Silakan, Bang. Rosman juga di Oman. Salam kenal Bang Rosman ya. Iya. Bisa saya mulai ini? Silakan, bagian Bang. Saya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik mahasiswa dan serta rekan alumni yang saya hormati. Seperti yang telah disampaikan moderator, saya Sopian, alumni mekanikal tahun 1986. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengisi acara yang sangat luar biasa ini. Terutama pada acara alumni mengajar, secara formal dan santai di depan para hadirin sekalian. Untuk mencapaikan perjalanan karir saya memilih Politeknik sebagai langkah awal hingga sampai akhir sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti dapat berguna buat adik-adik, khususnya untuk memotivasi dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Singkatnya,
motivasi untuk memasuki Politeknik adalah karena banyaknya alumni Politeknik yang diterima di dunia kerja, khususnya di perusahaan swasta. Saya sendiri dilatar belakangi oleh keluarga yang berprofesi pegawai negeri, kakak-kakak saya, maka saya bertekad untuk menggeluti dunia kerja swasta di daerah Sumatera Utara. Itu mimpi kecilnya waktu itu. Lain daripada itu, perusahaan swasta dengan gaji yang lebih besar daripada pegawai negeri. Itu motivasi awalnya. Gitu. Nah, kemudian setelah wisuda tahun 1989 bulan September, termasuk gelombang pertama waktu itu, pada bulan Desember pada tahun yang sama, pada bulan Desember saya bekerja di Trakindo di service departemen. Sekitar ya lebih kurang waktu itu sebenarnya ada kesempatan yang ada di Pekanbaru karena untuk waktu itu tidak ada. Maka sirna harapan saya untuk bisa membantu orang tua dalam hal itu. Setelah 2 tahun bekerja di sana, tidak ada, bisa dibilang ada training-training sebagai mekanik yang sangat basic sekali, yang tentunya lebih bisa dibilang lebih spesifik karena untuk kebutuhan daripada company tersebut untuk menjadi mekanik tujuannya. Tapi saya melihat tidak ada perubahan yang saya dapatkan pada masa tersebut. Pada tahun 92 bulan Maret, tanpa ragu-ragu saya tinggalkan perusahaan tempat saya bekerja. Untuk itu saya berkeinginan untuk mencari ilmu yang lebih tinggi. Merasa kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan belajar lagi, awalnya saya melanjutkan kuliah S1 Extension di kawasan Pekanbaru waktu itu. Tapi ternyata manajer tempat saya bekerja, Trakindo, tidak memberikan, bisa dibilang tidak membolehkan saya bekerja sambil kuliah, walaupun saya rencananya mau ambil kuliah pada paruh waktu itu. Tapi suasana semakin tidak enak, kasakusuk, keinginan untuk melanjutkan sekolah semakin meninggi, diselingi dengan membaca beberapa majalah eksekutif muda pada saat itu, kebutuhan tenaga kerja dengan titel yang dicapai adalah insinyur dan MBA, itu sudah atau Master of Science, dan dari situ keinginan membara untuk mengambil S1 semakin tinggi. Beriring dengan perjalanan waktu, keinginan ambil S1 memudar karena ada kesempatan untuk ambil S2 di Inggris, dan dibantu oleh salah satu alumni Politeknik di Ponegoro yang kebetulan masih berdomisili di Birmingham, United Kingdom. Berjalan dengan kuliah di sana, cerita mengenai pengalaman langsung mengambil S2 maksud saya dari tamatan Politeknik dengan masa kerja 2,5 tahun, itu ada kisah tersendiri yang saya rasa bisa dibuat sesi khusus untuk itu. Tanggal 25 Juni 1992, hari bersejarah buat saya, pertama kali mendarat di London Heathrow. Kisah anak jalan turi Medan yang belum pernah keluar negeri sama sekali, menginjakkan kaki di London. Surprise, surprise. Ada satu poin penting bagi saya pribadi waktu bekerja di Trakindo itu yang perlu dicatat adalah semasa saya ambil kuliah di S2 itu, banyak pengalaman yang saya buatkan makalah-makalah semasa kuliah. Sangat terkesan dan terpatri di kepala saya. Saya berpikir bagaimana bisa kalau saya tidak, bagaimana saya bisa membuat makalah-makalah tersebut jika saya tidak bekerja di tempat itu, itulah. Pendek cerita, tahun 1994 November saya kembali ke tanah air setelah menyelesaikan S2 dengan title Master of Science dengan jurusan Engineering with Management di Sheffield Hallam University. Setelah selesai kuliah balik ke Indonesia, apa yang terbesit sekilas
sekilas keinginan untuk kembali ke Medan itu ada waktu itu, untuk bekerja dan berkarir. Akan tetapi berpikirnya sesudah saya belajar di Inggris, masa sih saya harus kembali ke Medan? Saya bertekad harus bisa bersaing dan hidup di Jakarta mencari masa depan yang lebih baik. Akhirnya saya lakoni bekerja dan berkarir di Jakarta. Dengan kemampuan baru dan skill baru, berbicara dengan skill yang baru. Berbicara mengenai pekerjaan apakah sesuai dengan skill yang saya miliki, jawabannya ya, benar. Saya adalah salah satu yang background saya adalah mechanical, dan rata-rata pekerjaan yang saya hadapi adalah berhubungan atau dekat dengan mechanical itu sendiri. Tapi setelah saya kembali dari UK waktu itu, saya berpikirnya untuk menyudahi pekerjaan saya sebagai pekerja atau katakanlah pekerja kasar atau labor, saya harus harus mencari yang lebih tinggi dengan pekerjaan dengan supervisory skill. Setelah menikah dan memiliki anak, petanya berubah sendiri mengenai keinginan untuk bisa menyekolahkan anak-anak nantinya di tempat yang terbaik. Dan ini saya mulai berpikir masalah income yang bulanan yang besar yang harus dicapai dan terus mencoba yang terbaik. Beberapa perusahaan di Jakarta saya lakoni sebagai sales engineer di ABB, plant engineer di Petrosi. Kemudian saya kembali lagi ke Trakindo mengikuti MT katanya, manajemen trainee, dan yang terakhir adalah saya sebagai procurement manager di PT Oil and Gas di IKL atau singkatan dari Istana Kerang Laut yang bekerja di posisi di Jakarta. Disitulah start point saya berkecimpung di dunia oil and gas, yang artinya bisa jadi batu loncatan buat saya untuk bekerja di oil and gas. Tahun 2002, singkatnya lagi, tahun 2002 Agustus saya gabung kerja di Qatar, berawal dari koran Kompas waktu itu yang namanya perusahaan Qatar Petroleum, membuka lowongan sebesar 1 halaman koran Kompas. Yang saya kira ini bukan kecil dan bukan main-main. Di situ saya terus berikhtiar dan berdoa kepada Allah, dan dibantu juga oleh keluarga, terutama istri, untuk bisa bersinergi mendoakan saya untuk bisa segera diterima. Tahap demi tahap di perusahaan tersebut, tahap demi tahap untuk proses rekrutmen saya lalui untuk menjadi logistik supervisor pada waktu itu. Interview, kemudian orang usernya datang langsung dari Doha datang ke Jakarta waktu itu, dan alhamdulillah semuanya dilalui sampai terakhir pada tes kesehatan. Pada bulan Agustus itu juga sekitar tanggal 2 waktu itu, tanggal 2 berangkat, tanggal 3 pagi saya nyampe di Doha dengan situasi yang sangat berbeda dengan sekarang ini. Doha sudah begitu maju secara kotanya, waktu itu belum ada gedung-gedung tinggi, sekarang semuanya sudah wah gitu bisa dibilang. Kalau teman-teman melihat bagaimana Doha terakhir sampai tahun ini menjadi host untuk World Cup 2022, itu suatu prestasi buat Qatar sendiri bisa menjadi host. Bayangin ini event dunia. Setelah saya masih teringat saat tiba di heliport, bukan heliport karena saya biasa naik chopper untuk kerja ke lokasi. Tanggal 3 tahun 2002 waktu itu saya mendarat dengan pesawat Qatar Airways, dan saya merasakan cuaca yang sangat
ekstrim. Kebetulan tibanya pagi, jadi humidity sangat terasa dan badan itu gerah alias berkeringat. Ternyata memang benar-benar dahsyat. Siang itu suhu udara mencapai 52 derajat Celcius, membuat ciut nyali saya pada waktu itu. Yang saya tahu awalnya tidak mungkin ada orang Indonesia di situ pada waktu itu. Ternyata sudah ada beberapa dan saling berhubungan dan mereka. Hari ini berapa suhu, Bang? Ini kebetulan sekitar kemarin sampai 45. Abang kedinginan kayaknya tuh Bang pakai jaket. Ya Bang. Kebetulan di rumah ini karena Di belakangnya AC bro. Di belakangnya AC pula ya Bang ya. Bang Rosman itu tahu itu gimana posisi di Oman juga tidak jauh berbeda dengan di Qatar. Ya kan begitu kan Bang Rosman? Siap. Bang, pertanyaannya satu Bang, aku nanya aja. Bang, itu kan ada foto Abang tuh sama Ratu Elizabeth. Tahun berapa itu Bang? Dalam rangka apa? Itu sekitar tahun 93 kebetulan tepatnya di Sheffield Hallam University ada kunjungan Ratu Elizabeth di University. Waktu itu ada meresmikan pembukaan untuk renewable ini barulah artinya program-program baru untuk University Sheffield Hallam University waktu itu. Jadi saya mewakili student Indonesia and Southeast Asia waktu itu. Saya dengan senang hati untuk bisa bertemu dengan Ratu Elizabeth. Alhamdulillah. Waktu masih di Medan kebayang nggak Bang? Salaman sama Ratu Elizabeth Bang? Kira-kira Bang? Boro-boro. Medan ya jalan turi gimana? Enggak, waktu itu kan Abang ngambil S2-nya itu di Inggris. Pasti adalah cita-cita ketemu Ratu Elizabeth. Ada nggak Bang cita-cita waktu itu? Sebenarnya tidak ada cita-cita, tapi sebenarnya poin aja kebetulan ada beliau di situ dan saya mengambil kesempatan itu. Alhamdulillah bisa ketemu beliau gitu dan bersalaman dengan beliau. Alhamdulillah ya. Jadi buat ini pembelajaran yang kita dapat dari Bang Ersopian ini adalah mimpi pun tidak, cuman bisa jadi kenyataan, ya kayak gitu Bang ya. Jadi nggak usah tadi dari narasumber yang 3 yang lain juga mengatakan seperti itu. Nggak usah rendah diri, harus percaya diri dan harus punya impian mencapai apa yang kita inginkan. Gitu kira-kira Bang Sopian ya. Betul. Saya tambahin aja sedikit lagi. Boleh Bang, silakan Bang. Saya lanjutkan tadi, ada satu yang membuat saya betah di sini, yaitu adalah penghasilan per bulannya seperti yang dibilang Bang Rosman tadi itu terlalu dibesarkan menurut saya. Atau beliau sendiri yang dapatnya sampai segitu. Tapi alhamdulillah semua berkah. Yang penting bukan apa-apanya. Kalau bagi saya yang penting berkah penghasilan itu, bukan sesuai dengan artinya jumlahnya. Dan itulah yang membuat saya bisa Jangan bertahan. terlalu merendah, Bang. Itulah yang bisa membuat saya bertahan sampai sekarang ini. Dan dari sekolah anak-anak free sampai kelas 13, kemudian kesehatan, asuransi kesehatan dan seluruh keluarga, dan tiket pulang pergi Jakarta Doha juga terus dalam tiap tahun, dan terakhir adalah bonus tiap tahun dapat sekali gitu. Penghasilan yang paling satu yang paling saya garis bawahi ya, yang paling utama dan penting yang perlu dihuruf tebalkan dan dibawahi adalah keluarga dan anak-anak saya nafkahi dengan rezeki yang halal. Tidak ada korupsi dan tidak ada sogok menyogok dalam hal ini. Jadi alhamdulillah tiap tahun saya bisa pergi umroh karena dekat dengan ini. Kadang-kadang saya beberapa kali naik pesawat, tapi kebanyakan saya bisa bawa mobil sendiri ke sana gitu.
Itu dan alhamdulillah bisa berhaji juga di sini dengan gampang. Sebagai pekerjaan di sana, beberapa post yang saya ini kan sebagai logistik supervisor, workshop koordinator, dan berubah lagi namanya menjadi support facility supervisor. Sebagai supervisor di negeri asing ini memang tantangan tersendiri karena bagaimana kita artinya confident dengan confident yang tinggi, tentunya dengan dimodali dengan pengetahuan atau kebisaan untuk berbahasa Inggris dengan baik untuk bisa menyampaikan apa yang akan program-program kerja itu adalah satu modal dasar yang harus kita bisa miliki. Akhirnya pada tahun itu juga saya bawa keluarga semua ikut ya ke sana, ke sini, dan alhamdulillah anak-anak saya juga yang pertama sudah selesai di Newcastle University, setelah di sini A-level di Qatar A-level kelas 13. Bayangin dari kelas umur 5 tahun waktu itu di sini, dan sekarang sudah jadi dokter di NHS, National Health Services in the UK. Kemudian sekarang sedang ambil spesialisasi di Leeds. Anak yang kedua sedang kuliah di Fakultas Ekonomi di York University, dan yang ketiga masih di Qatar. Insya Allah tahun depan akan melanjutkan kuliah. Pesan dan kesan buat mahasiswa yang bekerja tetapi masih mencari pekerjaan yang ini adalah langkah tercepat untuk bisa bekerja di luar negeri adalah dengan cara bagaimana membuat CV kita itu sesuai dengan ataupun mendekati dengan apa yang employer cari atau the requirement. Tentunya tidak mengarang pengalaman yang tidak dilakukan. Kita ikuti CV yang artinya CV itu memang benar-benar pengalaman kita, tapi walaupun tidak exactly following the requirement gitu maksudnya ya, itu bisa mendekati gitu loh. Dan itu langkah untuk bisa recruiter itu bisa atau employer itu bisa tertarik untuk bisa merekrut kita. Dan yang kedua adalah IQ tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan seseorang. Kerja keras, persisten, dan ibadah yang kuat ditambah networking yang baik dominan sebagai faktor keberhasilan seseorang. Akan tetapi sukses ataupun berhasil itu sangat relatif. Masing-masing orang berbeda pencapaiannya. Dan bagi saya tidak jadi satu sandaran. Teruslah berbuat dan berkarya dan selalu meningkatkan kualitas kerja diri dari waktu ke waktu. Apalagi kira-kira yang saya rasa itu dulu Bang Jansen semuanya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dalam pertanyaan. Jadi beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari paparan Bang Ersopian ini adalah satu, jangan takut bermimpi. Dari Medan pun kita bisa menjadi warga dunia. Itu Bang Ersopian ya. Bang Ersopian ini berkiprah di Qatar mungkin hampir 20 tahun kalau nggak salah. Dan keluarga beliau ini juga sudah orientasinya orientasi dunia, bukan orientasi Indonesia aja udah. Anak sekolah di UK, New York University, itu yang di New York ya Bang ya? Atau yang di Qatar? York itu ya sebenarnya York itu asal muasalnya kan York dari di Inggris ya Bang ya? York University ya. York University. Jadi kita lihat bahwa setelah di Qatar, Bang Ersopian ini orientasinya udah mendunia. Juga membawa keluarganya ke level yang jauh lebih tinggi. Itu adalah berkat kerja keras,
persistensi, dan keuletan dari Bang Ersopian. Itu bisa jadi pembelajaran kita buat adik-adik kita yang lagi kuliah. Nggak usah pikirin lulusan mekanik harus kerja di bengkel, lulusan mekanik harus kerja di pabrik, jurusan Telkom harus kerja di BUMN. Apapun bisa. Dari 3 narasumber kita sebelumnya ditambah dengan Bang Ersopian itu banyak sekali, apapun bisa terjadi dengan lulusan Politeknik ini. Itu kuncinya adalah kerja keras, persistensi, dan percaya diri yang harus selalu menjadi guideline kita dalam berkarir. Berikutnya kita lanjut ke narasumber Bang Nailul Akmar. Silakan Bang Nailul. Bang Nailul ini latar belakangnya akuntansi, juga bekerja dan jadi profesional di perusahaan migas yaitu Pertamina. Itu jadi saya rasa sih Bang Nailul ini juga nggak akan kalah jauh-jauh lah dari Qatar Energy dengan Pertamina, gitu kira-kira. Silakan Bang Nailul. Ya, makasih Bang Yansan. Selamat siang lagi semua. Salam Pak Direktur, semua dosen, semua rekan-rekan, adik-adik kelas di Politeknik. Sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Nailul Akmar. Saya itu kuliah pertama di Polycommerce dulu namanya. Polycommerce kebetulan tahun pertama pula dengan ya. Jurusannya hanya 3 waktu itu, akuntansi, banking, sama sekretaris. Cantik-cantik sekretarisnya waktu itu. Nggak tahu sekarang waktu itu. Nah, saya itu mengambil Politeknik sebenarnya cita-citanya simpel aja waktu itu. Pengen cepat kerja gitu. Ya. Pengen cepat kerja, cari duit, kepeng. Nah, makanya saya ambil jurusan akuntansi dan saya ambil jurusan Polycommerce. Kenapa? Walaupun saya tamatan SMA-nya IPA ya, tapi saya ambil akuntansi karena saya pikir kalau akuntansi itu kerjanya tempatnya, mohon maaf nih ya, tempatnya bersih, ke bank, ngitung duit kerjanya gitu ya. Kalau anak-anak mekanik itu di bengkel-bengkel. Waktu itu ya. Kalau elektro seterumpul aku nanti kan ya. Nah, saya ambil akuntansi. Waktu itu pikirannya akuntansi itu enak gitu, gampang gitu. Ternyata enak banget itu akuntansi. Akuntansi cuma 2 itu. Mungkin adik-adik ya. Kalau nggak debit kredit ya. Kalau nggak debit kredit terus angkanya paling gampang dari 0 sampai 9. Gampang kan? Paling gampang ilmu akuntansi itu. Nah, saya laluin kuliah, alhamdulillah 3 tahun, selesai dengan baik lah ya. 3 tahun, tahun 89 ya, sama dengan Bang Sopyan tadi, kerja aku dapat, alhamdulillah, cita-cita terkabul. Kerjanya di Trakindo, PT Trakindo Utama di Tanjung Morawa waktu itu, kantor area ya, kantor area. Jurusannya, bidang yang saya pegang lari ke IT saya. Ke IT, kebetulan IT yang di bawah keuangan ya. IT yang di bawah keuangan dan kerjanya memang ngeran mesin. Waktu itu pakai S36, Bang Sopyan tahu juga itu. Kita closing harian kita ngerunning invoice, faktur pajak harian. Agak nyambung-nyambung dikit lah. Nah, waktu kuliah kita diajarin ilmu programmer waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang masih ada. Jadi ngetik, buat program pakai basic dulu, basic sama COBOL. Dan itu kepake waktu sebelum mulai kerja itu kepake karena waktu saya ngeran harian itu ada yang harus dirubah-rubah di sistemnya. Kita buka dulu, kita ganti tanggal, ganti nomor, sequence segala macam, baru kita run sistemnya. Nah itu ilmu itu kepake. Ya. Ilmu itu kepake. Pada waktu kuliah saya pikir saya belajar akuntansi kok diajarin pula program-program ini. Harusnya orang sebelah itu, orang-orang mekanik, elektro segala macam yang belajar itu kan ya. Nah, itu kita belajar ada gunanya. Nah, itu ada gunanya. Kemudian saya jalani 3 tahun. Ada penerimaan di Pertamina waktu itu.
ada penerimaan Pertamina di waktu itu masih majalah Tempo masih ada. Kita daftar online sama seperti Bang Sofyan tadi lah. Kalau Bang Sofyan tadi dia minta kuliah sambil kerja, ya kan? Nggak dikasih lah itu. Terakhir itu PMA gitu. Nah, aku itu nakal dikit. Tesnya diam-diam, izin, jangan ditiru ya. Tesnya kita jalankan diam-diam, kemudian beberapa kali tes pertama di Medan, kemudian dipanggil ke Jakarta untuk tes berikutnya, dan ternyata keterima gitu. Salah satu yang dipersyaratkan adalah surat lolos butuh. Nah, surat lolos butuh berarti dari perusahaan tempat saya bekerja saat itu di Trakindo. Nah, mulailah harus ada pengakuan ke atasan. Nah, mungkin karena selama ini saya dengan atasan saya baik ya, itu adik-adik dijaga ya, network, cara kita berkomunikasi, cara kita berhubungan itu harus tetap dijaga dengan siapapun juga. Mulailah pengakuan disampaikan, ngaku udah keterima di Pertamina, kemudian itu kemungkinan akan lebih baik ya. Saya waktu itu alasannya meneruskan legasi orang tua, karena orang tua saya pensiunan Pertamina gitu. Nah, diizinkan keluarlah surat lolos butuh itu, alhamdulillah nggak dipersulit. Masuk Pertamina, mulailah sistem pendidikannya. Nah, kembali lagi pada saat saya masuk Polycommerce, itu saya kepikiran tadi yang bersih-bersih gitu kan. Gitu masuk, kena diksar kami sebulan. Ya. Aku pikir aku mau kerja tempat yang bersih. Dikasihkan baju hijau, masuk tentara, pakai senjata. Mau jadi tentara, aku mau jadi satpam ini. Sebulan kita di Yonkaf 6 Serbu. Ya. Waktu itu masih di Padang Bulan. Ya. Di situ kita dihajar benar-benaran tuh selama sebulan. Digabung dengan semua yang lain-lainnya, diajar benar-beneran. Tapi ternyata banyak hal yang kita dapat dari situ, dari pengajaran itu. Mental kita tuh digembleng habis di situ. Nggak ada manja-manjanya situ. Kemudian kita saling berkenal dengan teman-teman, network, bagaimana kita komunikasi antar jurusan ya. Nggak ada itu silo, nggak ada barrier. Kita ngobrol bareng, kita susah bareng, kena jungkir semua gitu. Nah, itu yang kita alami. Nah, itu di awal saya kuliah. Begitu masuk ke Pertamina, ada pendidikan. Ya. Pendidikan pertamanya adalah sebulan di Pusdiku, Pusat Pendidikan Keuangan, tentara juga. Sebulan itu di Bandung, di Karangsetra Bandung. Gitu. Sama pola pendidikannya, dikasih senjata, dipegang, nggak boleh ketukar. Ya. Pola militer yang ngajarin malah ranger yang XX Timur, yang galak-galak yang gak karu-karuan itu. Ya. Bayang tuh. Nah, digabung dengan pendidikan yang lainnya, pendidikan tentara yang lainnya, kita gabung di situ rame-rame sebulan. Tapi karena saya pernah sebulan waktu kuliah udah diksar, nggak terlalu kaget dengan polanya seperti jam 4 pagi harus mandi dan bangun dan mandi gitu. Karangsetra Bandung itu kebayang jam 4 pagi itu air kayak es. Kita harus mandi langsung mengikuti pola-pola itu. Kemudian dilanjut dengan pendidikan. Jadi di Pertamina itu ada pendidikannya. Kita 7 bulan classroomnya. 7 bulan classroomnya diajarin pengenalan Pertamina segala macam, ilmu keuangan Pertamina. Saya waktu itu masukin D3 ya, D3 akuntansi. Alhamdulillah selesai dengan baik. Kemudian pemilihan penempatan masih ditawarin yang remote area dulu. Kalau nggak ngambil remote area nanti diacak suka-suka yang pengurusnya, suka-suka panitianya. Saya milih gitu. Saya milih angkatan saya ke Papua, paling ujung. Karena pikiran saya kalau udah paling ujung itu mentok itu, nggak mungkin lompat ke sana lagi. Gitu. Timur. Balik ke sini kan, ke barat. Nah, saya masuk Papua itu gimana ya? Saya sudah harus menyiapkan mental karena kan something new, sesuatu yang sangat-sangat baru,
saya nggak pernah ke pulau, waktu itu masih Irian Jaya judulnya, satu pulau Irian Jaya, culture-nya pasti berbeda gitu kan. Pada saat itu tahun 92, kalau kita melihat Papua itu masih kondisinya ya masih banyak yang mohon maaf masih pakai koteka gitu kan, masih Semending pakai emang. Kalau masih kita bening nggak mati. pakai deh. Nah, oke, saya masuk ke sana, terbangnya dari Jakarta ke Papua, pertama kali terbang 8 jam. 8 jam terbang. Ya, non-stop, 2 kali transit kita. Gitu saya turun, alhamdulillah saya sampai. Saya bisa nginjak tanah lagi saya kira. Gitu turun saya langsung lihat, wah, gelap men. Mulai itu kelihatan teman-teman saudara-saudara kita yang asli Papua, yang rambutnya keriting, warnanya hitam manis, hitam menarik, gelap. Nah, itu saya mulai badannya besar-besar, orang Papua badannya besar-besar. Secara genetika mereka memang besar-besar. Mulailah saya mulai mengeset diri saya harus hidup di sini. Saya harus membiasakan bergaul dengan teman-teman ini di sini. Nah, dibawa ke sana, saya bukan bertahan sih, ditempatkan di sana selama 10 tahun. Nah, 10 tahun saya di Papua, wilayah kerja itu Maluku dan Irian Jaya, banyak pengalaman saya. Mula-mula masuk itu saya ditempatkan di treasury orang akuntansi, ngurusin treasury, ngurusin perbendaraan ya. Saya jalani, kemudian saya juga pernah di arus minyaknya juga saya jalanin. Itu kemudian pengalamannya juga di sana itu saya tahu bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas, sangat istimewa. Kita tuh setiap akhir tahun ada yang namanya stok opname, pemeriksaan stok ya. Itu rutin pemeriksaan stok fisik itu, kita harus naik ke atas tangki. Jadi di keuangan Pertamina itu kita punya kewajiban per 31 Desember 24.00 tank kita posisinya di atas tangki. Ya, ngeriksa isi tangki berapa. Jadi kalau orang malam tahun baru main kembang api segala macam, kita justru menjauh dari kembang api di atas tangki. Ya. Justru kalau ada orang main kembang api kita takut nyasar nggak nih kembang api. Kita naik, kita dipping, kita periksa. Nah itu kita lakukan selalu setiap akhir tahun di Pertamina. Nah yang menjadi istimewanya adalah wilayah kerjanya di Maluku dan Irian Jaya itu jauh-jauh. Ada yang masih belum terjangkau oleh pesawat ya. Jadi saya pernah stok op 6 itu kerjanya 31 Desember naik sekali, sehari 2 hari buat laporan mungkin 3 hari, tapi perjalanan ke sananya itu bisa 10 hari sekali jalan. Kembalinya juga 10 hari. 10 hari ini adalah kita naik kapal kayu, orang itu istilahnya. Kapal kayu itu kita nebeng dengan perahu nelayan ya. Jadi nelayan ke pulau sana misalnya, kita ikut ya dari Pertamina, ya ikut. Kita ikut dia sampai sana baru kita. Nanti pulangnya juga gitu. Kita cari perahu itu. Ada beberapa pengalaman orang hanyut, ada biasa itu lah. Tengah laut mesinnya mati kan. Ngikutin ombak hanyut. Nah, kenapa dia lama? Karena dia perahu kayu itu dia harus menyisirin pantai. Dia nggak berani. Laut sana laut ganas gitu kan. Laut ganas kalau sempat hanyut ya muncul di di Australia. Kira ini Qatar bang, enggak ya? Nggak sampai ke Qatar Bang Sofyan. Nah itu tahun 92 sampai 2002 saya kembali ke Jakarta. 2002 saya kembali ke Jakarta, balik ke ibu kota, stop dulu di Jayapura. Saya dapat berkah, saya ketemu sama jodoh. Ketemu istri saya, tetangga belakang rumah, nggak jauh-jauh. Yang paling cantik waktu itu kurasa itu. Nah, kemudian saya dikaruniai tiga anak, 2 putri, 1 putra. Pada saat saya keluar dari Jayapura saya ke Jakarta. Kemudian di Jakarta saya dikaruniai 1 orang anak lagi, putri. Anak saya yang 2 tadi sudah menikah, yang 2 putri pertama sudah menikah. Yang pertama menikah sama orang Jepang, alhamdulillah. Nanti saya dapat cucu mungkin jadi Shinchan mungkin ya. Shinchan versi gantengnya lah, ikut kakeknya. Yang kedua dokter. Ini
nikah sama dokter juga, jadi saya dapat dokter gratisan, dapat 2 dokter. Nanti kalau saya pensiun udah ada 2 dokter cadangan yang Nggak untuk mikirin biaya untuk ngerawat rumah saya. sakit Gitu. ya. Nggak mikirin biaya rumah sakit. Sekarang udah mulai juga tuh kalau di rumah ngobrol, kalau saya pulang ke Jogja kan, ayah ini nih, nah kasih resep pasti dokter, gratis gak perlu bayar gitu. Nah, kembali ke Jakarta tadi, di Pertamina itu memang karena wilayah kerja kita tersebar seluruh Indonesia ya. Kita punya 7 kilang saat ini, dulu masih 8 kilang, sekarang udah tinggal 7 kilang menyebar. Ada di Dumai, ada di Pelaju, ada di Cilacap, ada di Balikpapan, kemudian ada di Balongan ya, menyebar. Kemudian kantor pemasaran kita seluruh Indonesia, pokoknya di mana ada jualan minyak situ ada Pertamina ya. Nah, itu pekerjanya disebar biasanya, dipindah-pindahkan. Nah, kemudian saya nggak lama di Jakarta, saya dipindahkan ke kilang Cilacap. Waktu di Jayapura saya di pemasaran, kantor pemasaran, yang tugasnya jualan minyak gitu. Kalau versi tradisionalnya nyak. Nah. Saya pindah ke kilang, saya di kantor pusat saya belajar lagi ilmunya bagaimana mengelola keuangan Pertamina seluruh scope holding gitu ya, seluruh korporasi Pertamina. Nah, kemudian saya pindah ke kilang, saya belajar kilang. Saya belajar bagaimana harus minyak di kilang. Jadi harus minyak di kilang dengan harus minyak di pemasaran itu berbeda gitu kan. Bagaimana COGS ya, kalau masih ingat teman adik-adik, cost of goods sold-nya gitu kan, harga pokok produksinya gitu. Nah, itu juga kita akan berbeda. Nah, kita belajar gitu. Dibelajar lagi, kemudian sekitar 2 tahun di sana saya dipindahkan tugas lagi, dipercaya ke Singapura. Waktu itu ada perwakilan Pertamina, ada anak perusahaannya di Singapura, ditugaskan di sana ngurusin sebagai trading arm di sana. Trading arm mewakilin Pertamina untuk menjual produknya, ngurusin importnya segala macam. Di sini saya belajar banyak, ya, bagaimana kita belajar banyak di internasional ya, international trading, kemudian bagaimana kita ngurusin tanker juga, saya belajar juga, saya terpaksa harus belajar gitu, menyesuaikan diri. Di sana saya dapat tugas juga sebagai ngurusin security, ngurusin IT, server, telepon gitu kan, jaringan gitu. Nah, itu kita jalankan. Kita harus belajar, kita harus upgrade diri. Nah, potong dulu di sini Singapura ini, jadi adik-adik semua kuliah apapun jurusannya, saat ini bahasa Inggris jadi bahasa yang mandatory. Seperti kata Bang Akis tadi bilang ya, itu bahasa bisnis kita adalah, yang utama adalah bahasa Inggris, ya, bahasa bisnis kita. Akan nyusul adalah Cina, Jepang sama Korea. Korea itu sangat berguna untuk menonton K-pop. udah pada serius ya. Nah, jadi sebenarnya waktu zaman kuliah itu kita punya joke gitu. Inang-inang itu juga belajar bahasa Inggris sudah banyak gitu. Kita kalau di pusat pasar itu kan saya pernah dengar joke ada gini. Ada bule nanya sesuatu, si inang-inang bilang limrat gitu ya, limrat. Dia tunjukkan uang merah gitu. Limratnya artinya uang 100 itu 5 gitu limrat. Si bulenya nunjuk 300 kan. Terus inang-inang bilang cannot lah. Trinya pun cannot gitu ya. Trinya pun cannot apa? Pokoknya pun tak dapat. Bahasa Medan pokok itu modal kan, trinya pun cannot gitu. Nah, itu inang-inang udah pintar bahasa Inggris, jangan kalah sama inang-inang bahasa Inggris. Jadi waktu saya dipindahkan ke bayangannya dari Cilacap ya. Saya dari Papua ke Jakarta sebentar, ke Cilacap terus dipindahkan ke Singapura. Ya kan? Saya harus mengadjust diri ya, mengadjust diri dengan pola kerja yang berbeda ya. Pola kerjanya berbeda, kemudian bahasanya berbeda. Ya, di sana itu gaul kantor kita beda gitu. Gaul kantor kita beda. Kalau kita nanya, bagaimana anakmu, apa kabar? Dia kan jawab, it's my personal things ya. Kamu jangan nanya-nanya. Jangan ngurusin urusan keluarga saya gitu. Jangan urusin gue gitu. Sesuatu yang bagi kita wajar dong ya gitu. Di sana mungkin akan berbeda gitu. Itu yang salah satu contoh dari culture-nya yang berbeda antara kita. Saya selesaikan di sana 4 tahun.
balik ke Indonesia, saya kembali ke pemasaran di Semarang. Pemasaran di Semarang, dari pemasaran Semarang saya pindah lagi ke Dumai, kembali ke Kilang Dumai. Kilang Dumai. Nah, selama proses sampai saya ke Kilang Dumai, saya ini masih di fungsi yang ngurusin akuntansi. Ya, ada controller istilahnya. Jadi ada pembukuan debit kredit angka 1 2 3 0. Nah, jadi gampang laporannya kan. Closingnya gampang, rutin closing. Nah, dari Dumai saya dipindah ke Jakarta. Saya nyebrang, bukan di controller lagi, tapi di corporate finance. Corporate finance ini urusannya nggak ada urusan debit kredit gitu. Ya. Kerjanya mencari financing, ngurusin hedging, ya kan, ya, ngurusin rating segala macam. Itu nggak ada debit kreditnya lagi gitu. Jadi kemudian negosiasi gitu, negosiasi bisnis. Nah, ini juga sesuatu yang baru yang saya mendapat tantangan, saya harus bisa gitu. Saya harus bisa. Semua bisa dipelajarin. Ya. Semua bisa dipelajarin sehingga saya bisa jalaninya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya tetap di corporate finance dan terakhir saya dipercaya sebagai VP financing. Ya, VP financing itu kerjanya ngurusin nyari dana, nyari duit untuk kebutuhan Pertamina, apakah menggunakan corporate loan, apakah menggunakan global bond, atau menggunakan project financing. Gitu. Sebelumnya saya juga ngurusin asuransi sama hedging di Pertamina. Nah ini, jadi saya cuma mau berpesan ke adik-adik, ilmu yang dipelajarin di kampus saat ini nggak usah dipilih-pilih. Telan aja semua, pelajarin semuanya, itu akan berguna kapanpun juga gitu. Saya pernah cerita kemarin, kita tuh belajar itu yang sekarang di kampus semua dipelajarin ya. Sampai dulu kita pernah bercanda, ada namanya keyboard skill. Gila dong keyboard skill. Saya keyboard skill bahasa Inggris keren nih, cakep. Masuk ke lab ruangan, yang kelihatan ada mesin ketik yang gede-gede itu. Yang kalau untuk BAP polisi dulu. Keyboard skill tuh ini, ngetik iya. A, S, D, F, 11 jari gitu. 11 jari ya gini. Nah, itu kita pelajari gitu. Itu kita pelajari dan ternyata berguna juga kan. Berguna juga karena pada saat kita kerja, kita harus membuat laporan gitu. Dan saya waktu itu masih bisa berbangga diri pas saya nyusun laporan, saya bisa ngetik gini sambil ngobrol. Ya. Jari saya tuh masih hafal gitu. Ngetik angka tuh masih bisa sambil cerita gitu. Ya. Keyboard angka tuh kan sebelah kanan masih ada gitu. Itu masih bisa kita sambil ngobrol sampai itu feel-nya masih dapat gitu. Nah, ini hal seperti itu tetap kita jalani gitu. Kemudian bagaimana kita kerja, saya cuma 2 prinsip kalau kerja itu. Yang pertama, kemanapun kalau orang tua dulu ngajarin masuk kandang kambing kita mengembek, masuk kandang singa kita mengaum. Ini bukan pelin-pelan. Ini bukan pelin-pelan, tapi kita harus menyesuaikan diri karena kalau kita nggak menyesuaikan diri kita susah nanti. Jadi kalau di pekerjaan saya bilang adapt dan adopt. Ya. Kita harus bisa beradaptasi. Segera beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Segera beradaptasi dengan kerjaan baru kita. Kemudian adopt. Kita harus menyerap, mengadop, mengambil. Kerjanya apa sih gitu. Nah ini yang harus kita kerjakan. Gitu. Jadi jangan bilang, saya dulu kerjanya ini, kenapa kasih kerjaan ini? Bilang. Itu nggak boleh. Ya. Kalau suatu kita kerja di kantor dengan tatanan seperti itu, kita harus bisa menyesuaikan diri. Tapi lain cerita kalau bos kita satu ini, Bang Faisal ini. Nah, dia punya perusahaan sendiri kan, suka-suka dia lah ya. Itu hebatnya. Jadi yang paling hebat tuh beliau. Yang paling hebat tuh beliau. Dia buat usaha sendiri, entrepreneur, dia kerjakan sendiri gitu. Nah kemudian ilmu dulu diajarin namanya kita negosiasi gitu. Negosiasi yang waktu itu saya anggap sepele gitu. Waktu kuliah dulu tahun 86 sampai 89 itu ada diajarin negosiasi, Bang. Aneh menurut saya. Apaan sih negosiasi ini? Dan ternyata berguna banget. Bagaimana kita bernegosiasi, bagaimana kita bisa melihat orang, memposisikan diri, nyenangin orang di awal, sedangkan kita punya sesuatu gitu kan. Orang udah senang gitu kan, baru kita suntik pelan-pelan. Nah, itu ada ilmunya gitu. Ya, ada ilmunya, itu kita pelajarin. Nah jadi kalau di kampus sekarang nanti ada pelajaran negosiasi, jangan cabut kalian ya, belajar. Ya, itu penting itu. Itu aja Bang, makasih. Oke, terima kasih Bang Nailul
Dari Bang Nailul juga kita banyak belajar. Bang Nailul dari perjalanan dari Medan ke Papua, ke Cilacap, ke Singapura, dan balik lagi ke Jakarta. Banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan, adapt dan adopt. Itulah yang pelajaran kita dapat dari Bang Nailul. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Terima kasih Bang Nailul. Berikutnya ke pembicara narasumber ketiga, yaitu Bang Yofi. Silakan Bang Yofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Tuanku dari Malaysia kayaknya nih. Ya Bang ya. Hah? Datuk Merenggih. Bang, Salam hormat pertanyaannya saya buat Bapak Direktur Pak Rahman. Salam hormat saya juga kepada Ibu Wadir. Di sini yang saya kenal itu ada Bu Wadir Delisma, ya, suami beliau Pak Rafian adalah dosen pembimbing saya. Salam juga buat Bapak Bu Delisma. Kemudian di sini ada saya kenal Pak Mercedes Purba. Ya, ini rajin sekali WA saya. Ya, sangat rajin untuk merespon WA saya. Pak Rahman juga begitu, Bu Delisma. Kemudian abang-abang senior saya, kakak-kakak senior saya, ya, salam dari junior. Kemudian untuk adik-adikku semuanya, ya, salam semangat, salam motivasi untuk kita semua. Baik. Nah, untuk bagian ini ya saya ingin menyampaikan bahwasanya sebenarnya awal-awalnya dulu bagaimana saya bisa bergabung di Politeknik Negeri Medan. Mindset saya dulu, saya kan tinggal itu di Langkat ya di Langkat, tepatnya itu di Pangkalan Brandan ya. Pangkalan Brandan itu termasuk kota minyak juga nih. Ini bagiannya dari Bang Ainul juga nih sebenarnya kan, Bang Ainul ya, Pertamina ya. Nah, tapi sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Oke. Nah, jadi tahun 98 itu saya tamat dari SMA ya, baru kemudian mindset saya pada saat itu adalah apa? Yaitu mindset saya kuliah itu harus diusu. Gitu dia ya. Kuliah itu harus diusu. Jadi saya nggak kepikiran ya untuk kuliah di tempat lain. Nah, Politeknik pada saat itu adalah Politeknik USU kan gitu kan. Nah, intinya saya mindsetnya harus masuk USU gitu dia. Oke. Nah, saya nggak ada punya pilihan lain. Nah, kemudian saya tes ya. Pada saat itu masa saya namanya adalah UMPTN ya. Dan alhamdulillah saya gagal. Oke, saya gagal. Nah, setelah saya gagal, rupanya ada pengumuman baru ya, pengumuman baru dari Politeknik USU. Nah, kemudian saya coba ikutin. Nah, alhamdulillah nama saya lulus ya, 3 paling atas ya, 3 paling atas dari daftar nama yang dinyatakan lulus masuk Politeknik USU pada saat itu. Oke, nah alhamdulillah akhirnya saya kuliah. Ya sejujurnya ya saya memilih jurusan teknik elektro ini bukan murni pilihan saya, tetapi atas masukan dari tentor saya. Karena kan pada saat itu saya ada mengikuti program siswa yang berprestasi dari Kabupaten Langkat, itu dia dijadikan satu untuk apa? Untuk mengikuti bimbel. Ya, ikut mengikuti bimbel. Jadi saya nanya lah sama tentor saya, Bang, aku cocoknya masuk apa nih gitu kan. Nah, saya pinginnya masuk ke semua bidang gitu kan. Nah, jadi dibilang sama tentor saya pada saat itu, yang kebetulan beliau itu adalah S1 mekanik, S1 mesin ya, teknik mesin dari USU. Jadi Yov ya, kalau misalnya mau masuk USU ya, kemudian juga jurusan mau bisa masuk semua bidang ya, nggak usah ngambil bahasa Inggris lagi, karena bahasa Inggris kan kamu dasarnya udah ada katanya gitu ya kan. Nah, jadi ambil aja teknik elektro katanya. Datang si bodoh ini pun mikir iya juga ya kan, siapa yang nggak butuh listrik kan gitu kan. Nah, jadi awak pun pilih lah langsung elektro kan gitu. Nah, jadi pada akhirnya saya memilihlah Politeknik Negeri Medan, pada saat itu Politeknik USU. Oke, nah itu saya memilih jurusan Teknik Elektro. Wah, keren. Nah, setelah bergabung di Teknik Elektro, intinya saya udah dapat nih. Iya. Intinya saya udah bergabung di Politeknik USU. Udah dapat label USU-nya sama saya nih, gitu. Jadi target saya tercapai gitu dia. Poin pentingnya di situ gitu dia. Oke, nah baru kemudian pas di dalam baru sedep nih.
ya. Yang dipelajari itu apa? Yaitu tentang instalasi listrik, sistem kontrol, rangkaian listrik, ya kan. Kemudian lagi ada fisika, teknik, gitu kan, segala macam. Jujur, otak saya ini kalau untuk bicara masalah angka-angka lambat gitu dia. Tetapi saya punya prinsip, ya kan? Orang yang pintar akan kalah dengan orang yang rajin belajar. Itu dia. Itu aja. Jadi orang yang pintar akan kalah dengan orang yang suka mengulang, gitu dia. Jadi saya berpikir the power of repetition. Artinya adalah kekuatan pengulangan, gitu dia. Jadi meskipun saya itu nggak pandai ya tentang mendalami tentang tekniknya, oke, no problem, ya no problem. Jalani saja, jalani saja, ya oke. Nah, yang lucunya adalah di antara mata kuliah teknik dengan mata kuliah dasar umum. Nah, mata kuliah dasar umum itu ada kewiraan, ada bahasa Inggris, baru kemudian lagi ada fisika, gitu kan. Oke, justru saya lebih tinggi di mata kuliah dasar umumnya. Jadi bukan mata kuliah tekniknya, gitu dia. Oke, jadi itulah ya yang saya perkuat ya, yang membantu saya ya untuk bisa mendapatkan IP yang bukan ala Amerika tapi ala kadarnya. Itu dia. Oke, jadi ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya jalani terus dan alhamdulillah saya bisa selesai juga tepat pada waktunya. Gitu dia ya, tepat pada waktunya. Nah, jadi saya kan kuliahnya pada saat itu sore. Ya, sore. Jadi paginya itu saya udah ngajar bahasa Inggris gitu dia. Jadi dari kelas 2 SMA saya udah ngajar bahasa Inggris gitu ya. Terus saya itu dari situlah cikal bakalnya ya, kemampuan public speaking saya terus terasa, terlatih gitu kan. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini ya menjadi tanda kutip lelaki panggilan gitu ya. Oke. Nah, jadi saya manggung di beberapa instansi, kemudian anggota dewan, kemudian di perusahaan, perguruan tinggi, sekolah gitu kan. Bahkan di Polmed saya juga pernah membuat ya mengadakan seminar motivasi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nah, itu di Polmed itu pada tahun 2014 ya. Nah, pada saat itu Bu Delisma juga sebagai wadir juga hadir ya. Hadir pada saat itu. Pada saat itu Direktur Pak Syarudin kalau tidak silap saya. Nah, Bu Delisma juga hadir di situ ya, menyaksikan ya pembukaan dari seminar bahasa Inggris yang kita buat. Nah, karena pada saat itu kita kerjasamanya dengan BEM ya, BEM Polmed. Jadi alhamdulillah peserta pada saat itu tembus 850 orang. Wah, itu dia tembus. Itu dia. Jadi dan juga tim IO saya itu juga anak-anak Polmed gitu dia, anak-anak Polmed. Jadi saya rangkullah mereka ya untuk apa? Supaya mendidik mereka itu untuk punya jiwa wirausaha juga gitu ya. Sebelum tamat ya mereka punya jiwa wirausaha untuk menjadi apa? Tim IO gitu ya. IO-nya IO pendidikan gitu dia. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sukses tembus gitu ya. Jadi kemudian lagi saya ada alumni juga dari Polmed, saya jadikan tim IO saya buatkan seminar itu di mana? Di Unsiah Banda Aceh. Itu pesertanya tembus 1.200 orang. Nah, seperti itu. Kemudian Politeknik Negeri Batam, ya pesertanya tembus 850 orang, seperti itu. Kemudian di Tanjung Pinang, ya kemudian di Pekanbaru, kemudian di Jambi, gitu ya. Jadi alhamdulillah dari cikal bakal itu ya dari situ muncullah tingkat trust dari banyak ya IO, kemudian juga pengundang-pengundang dari berbagai macam instansi seperti itu. Nah, jadi ketika pada saat saya kuliah itu, nah saya siangnya kuliah, paginya saya ngajar bahasa Inggris gitu ya. Ya, paginya saya ngajar bahasa Inggris. Dan kami membuat nama kelas kami pada saat itu. Nama kelas kami itu adalah Excel 98. Wah, itu dia ya. Namanya adalah Excel 98. Excel itu adalah singkatan dari ya Executive of C Electro Class 98, Stabuk 98. Wah, itu dia. Jadi, nah itulah namanya. Nama itu alhamdulillah lahir dari buah pikiran saya sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di kelas dan mereka menyemakati semuanya, alhamdulillah. Dan kami membuat baju bola ya, bola Jerman. Wah, itu. Dan baju itu masih ada sama saya sampai sekarang.
Saya pakai nomor 2 karena itu tanggal lahir saya. Wah, itu dia. Oke. Nah, itu reuni apa namanya? Memori ya. The very sweet memory, unforgettable memory. Okay, that I always remember. Wah, sedap. Oke. Nah, tetapi begini, ada yang sangat saya sedihkan pada saat saya kan tampil 98. Masuk saya ya, itu sudah tidak ada lagi pelatihan dirindam. Nah, itu dia. Makanya Pak Direktur ya, Bu Wadir ya, Bu Delisma sama Pak Rahman, ini jujur saya selaku alumni dan juga saya sudah berbicara dengan alumni-alumni yang lain, kita sangat sepakat, sangat setuju ya pelatihan untuk adik-adik yang baru masuk itu dilatih dirindam. Kita setuju itu dia. Kenapa? Karena karena membuat itu pola pikir, mentalitas ya kan dari adik-adik junior kita akan lebih bagus lagi di dunia kerja gitu dia. Ya, tadi sudah dibahas ya dari abang-abang senior masalah kedisiplinannya, kepekaannya, kemudian korsanya gitu kan. Nah, saya itu kata-kata korsa itu korban sama-sama gitu ya kan. Nah, artinya apa? Solidaritasnya tinggi banget itu ya, tinggi banget itu. Namanya ya sesama alumni Polmed. Apalagi kalau misalnya saya pernah ngisi seminar di Batam itu sampai 4 kali. Oke, nah kemudian lagi di Tanjung Pinang juga jumpa sama adik-adik junior di sana ataupun kawan-kawan. Wah, luar biasa responnya, welcome-nya luar biasa gitu dia. Jadi ini yang memang perlu sekali. Kalau saya pribadi ya, kalau ditanya saya pribadi, teruskan Pak program untuk pelatihan dirindam ini teruskan gitu dia. Oke. Nah, ini sangat positif gitu. Kenapa? Karena ini pertama akan menjadi pembeda antara Polmed kita dengan politeknik yang lain. Politeknik kita dengan politeknik yang lain. Itu akan menjadi pembeda. Kemudian yang kedua dari sisi tingkat kedisiplinan ya dengan era yang sekarang ini ya, era informasi ya, globalisasi dan segala macam perubahan. Mohon maaf, karakternya dari pemuda kita hari ini kita nggak dapat Pak, itu dia. Ya, mohon maaf sekali Pancasila hanya sebagai lambang ya, tidak benar-benar dijalankan gitu dia. Jadi itu yang harus diterapkan sebenarnya. Makanya ini akan menjadi dasar ya, menjadi dasar buat para adik-adik kita semuanya ini untuk bisa melangkah lebih baik lagi di dunia kerja. Kenapa? Karena tempahan ini memang sangat bermanfaat ketika mereka terjun ke lapangan gitu dia. Ya memang ketika mereka sudah tamat nanti pilihannya ada 2, bahkan 3 ya, ada 3 pilihan mereka setelah mereka tamat ya. Yang pertama itu bisa jadi mereka melanjutkan kuliah lagi ya. Yang kedua bisa jadi mereka kerja ya kan. Yang ketiga bisa jadi mereka adalah kawin gitu dia. Oke, jadi dari 3 ini kan, nah ini pilihan-pilihan mereka lah kan gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan ya mereka punya basic karakter yang bagus gitu ya. Nah kalau misalnya mereka pun jadi pemimpin, insya Allah mereka akan bisa menjadi leader yang terdepan. Nah seperti itu. Nah kemudian kenapa saya bisa sampai di titik ini ya gitu ya. Oke. Saya sampaikan dari awal dulu di SMA saya sebenarnya ngambil jurusan IPA ya. Pada masa itu kan ada IPA, IPS kan seperti itu ya. Nah pada masa itu saya mengambil jurusan IPA. Kenapa saya ngambil jurusan IPA? Padahal sebenarnya mindset saya ini arahnya ke IPS sebenarnya. Gitu ya. Tetapi pada saat itu saya berpikir ya ini asumsi saya aja pada saat itu karena saya masih sebagai seorang siswa ya. Anak IPS ini dianggap lebih rendah kemampuan potensi berpikirnya dibanding IPA dulu ya. Nah, padahal sekarang saya mendalami ternyata yang menguasai dunia hari ini adalah orang IPS gitu dia. Itu dia kan. Yang menguasai dunia hari ini adalah orang IPS. Justru orang IPA-nya jadi pekerja gitu ya. Oke. Nah, yang pinter matematika, yang sistem kontrol, yang jago ini ya jadi pekerja semua gitu ya. Oke, tapi yang punya bayangan bagaimana perusahaan itu lebih bagus, lebih apa segala macam. Nah, itu adalah apa? Yaitu orang IPS. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi saya awalnya dari situ dari jurusan IPA, baru kemudian saya masuk masuk ke Polmed ya, Politeknik USU awalnya, kemudian saya ditamatkan dengan ini ya, dengan nama yang sudah berbeda ya, yaitu Politeknik Negeri Medan. Nah seperti itu. Jujur saya sangat merasa bangga ya menjadi alumni dari Polmed, dari Politeknik Negeri Medan. Kenapa? Yang pertama adalah saya ketika misalnya saya ada kunjungan misalnya saya bertemu dengan dosen-dosen saya di elektro, gitu kan. Tidak ada satupun dosen dari elektro yang saya jumpai
itu merasa tersaingi ketika juniornya, bahkan mahasiswanya sendiri itu datang. Saya salut di situ. Ya, ini Pak Rahman, ya Bu Delisma, ini saya melihat ini welcome-nya luar biasa gitu dia, sama mahasiswanya sendiri, sama alumni gitu, nggak merasa mereka tuh tersaingi. Justru mohon maaf, saya tanda kutip ya, mohon maaf, di tempat yang lain saya melihat kalau nanti ada mahasiswanya datang, kemudian ada lagi misalnya alumni datang, wah ini ngapain nih, udah dicurigain, takutnya menggeser posisi dan segala macam gitu. Nah, ini yang terjadi gitu dia. Ya, nah di Polmed saya nggak menjumpai itu, justru welcome banget gitu dia. Makanya jujur kalau misalnya ada acara apapun kalau di Polmed, insya Allah sepanjang tidak bentrok dengan kegiatan, saya tetap usahakan hadir. Terakhir kegiatan yang saya datang kemarin itu Pak Rahman sama Bu Delisma, yaitu acara buka puasa kita ya, gitu ya, acara buka puasa kita di gedung apa tuh namanya, ya jadi di Gedung sana. Serbaguna. Gedung Serbaguna. Ya betul. Aduh ya Allah lupa saya. Gedung Serbaguna betul. Ya jadi Gedung Serbaguna. Jadi di situ saya berjumpa dengan Pak Rahman, Pak Direktur, dengan Bu Wadir, Bu Delisma, berjumpa dengan alumni-alumni yang lain gitu. Semuanya welcome, luar biasa. Ya, Pak Mercedes juga seorangnya rendah hati ya, suka WA saya. Oke, terima kasih ini luar biasa. Nah, ini juga menjadi pendidikan juga buat saya pribadi ya. Dan ini juga harus kita teruskan kepada adik-adik semuanya. Saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, bukalah hati ya, bukalah pikiran. Buka hatimu, ya kan? Nah, kalau misalnya if you open your heart and you open your mind and then you try to get in touch with many people, so your network is getting broader, wider, gitu dia. Jadi kalau misalnya adik-adik semuanya, kalau misalnya kalian membuka jaringan kalian, buka hati dan pikiran kalian, maka jaringan kalian itu akan terbentuk. Oke, nah seperti ini. Ini jaringan terbentuk. Jadi senior kalian ya, di atas saya ini ada abang-abang angkatan 86, kakak-kakak tahun 86 dan segala macam gitu kan. Nah, 80-an dan saya tahun 90-an gitu kan. Nah, ini kita akan sama-sama merangkul. Kamu alumni Polmed ya? Oh iya. Ya jurusan apa? Oke. Nah, ini ada informasi, kita akan sampaikan informasi gitu dia. Informasi loker misalnya kan. Nah, informasi apa? Peluang-peluang pekerja yang lain seperti itu. Oke. Nah, ini jadi adik-adik junior semuanya, mari kita bergabung di dalam IKAL Polmed ya, Ikatan Alumni Polmed ya, untuk apa? Untuk membangun komunikasi lebih baik lagi, lebih intens lagi gitu dia. Ya, nah ini penting sekali. Dan kemudian juga saya ingin sampaikan kepada adik-adik semuanya, ya, segala sesuatu, everything is started by the motivation. Segala sesuatu itu dimulai dari apa? Yaitu yang namanya motivasi, gitu ya. Oke. Nah, motivasi itu adalah dorongan. Mau dikasih strategi, mau dikasih juknis, mau dikasih juklak, mau dikasih prosedur dan segala macam, kalau nggak ada motivasinya, semua itu nggak akan jalan. Gitu dia, ya, semua itu nggak akan jalan, gitu dia. Oke, jadi motivasinya harus kuat, ya. Makanya tadi malam saya memberikan seminar motivasi untuk Kementerian Agama, ya. Judul yang saya berikan adalah High Motivation Great Performance. Artinya apa? Yaitu dengan adanya motivasi yang tinggi, maka insya Allah akan menciptakan kinerja yang dahsyat, gitu dia, ya. Kinerja yang dahsyat, gitu dia, ya. Jadi motivasinya harus dikuatkan. If you have a strong motivation in your life, so everything is easy for you to do. Jadi semuanya akan bisa lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, seperti itu. Kemudian saya setuju tadi disampaikan oleh Bang Ainul dan abang-abang lainnya, kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Ya, kemampuan bahasa Inggris gitu dia. Jadi ada klien yang datang kepada kami, ya, ada klien datang kepada kami di lembaga saya. Saya membuka lembaga pelatihan bahasa Inggris dan motivasi di Medan. Tepatnya kalau misalnya Anda tahu Simpang Lampu Merah Mi Aceh Titi Bobrok ya. Nah, itu dia. Oke, saya buka lembaga pelatihan di situ. Oke. Nah, bidangnya bahasa Inggris dan motivasi. Jadi ada yang datang ke lembaga kita itu dia bekerja di perusahaan offshore di Kalimantan, ya. Jadi datang ke lembaga kita untuk apa? Untuk belajar bahasa Inggris gitu. Untuk belajar bahasa Inggris, oke? Nah, dia bilang apa? Saya dan teman saya ya itu punya kemampuan skill ya, kemampuan atau skill yang sama gitu dia. Oke, yang relatif sama. Tapi kenapa dia gajinya lebih tinggi daripada saya? Ternyata kemampuan bahasa Inggris temannya itu lebih bagus daripada saya, gitu dia. Dan kemudian bosnya itu orang Kanada, ya kan? Orang Kanada suka ngomong bahasa Inggris.
gitu dia. Oke. Nah, jadi bosnya itu lebih nyaman komunikasi dengan dengan temannya dia gitu dia. Tadi Pak Sofyan juga udah menyampaikan, ini masalah bahasa juga. Bang Ainul tadi sudah menyampaikan, ini masalah bahasa gitu dia. Oke. Nah, jadi ini bahasa ini penting sekali gitu kan. Nah, kenapa? Karena saya pernah membaca satu data statistik ya, satu data statistik yang paling dicari di perusahaan atau dunia usaha ya, yaitu karyawan yang punya keunggulan dari sisi effective communication. Itu dia ya. Nah, jadi adik-adik semuanya ya, kalian harus siapkan itu ya. Bahasa Inggrisnya harus kalian siapkan gitu dia. Oke. Jadi saya pernah juga diundang oleh jurusan akuntansi atau tata niaga, saya lupa gitu ya. Jadi kan ada Bu Delisma sama Pak Rahman itu kan ada program career preparation, yaitu persiapan karir ya. Oke. Nah, jadi saya diundang untuk memberikan motivasi kemarin beberapa kali. Oke. Nah, saya sampaikan, kalau misalnya kalian ingin sukses masuk ke dunia kerja, maka yang pertama itu yang harus kalian siapkan apa itu? Yaitu knowledge. Ya, knowledge itu adalah ilmu pengetahuan kalian. Kalian dapatkan ilmu kalian itu di format, kalian dapatkan ilmu kalian itu di kursus, gitu ya. Kalian dapatkan ilmu pengetahuan dari seminar, training dan segala macam gitu ya. Nah, itu ilmu. Oke. Baru kemudian yang kedua adalah apa? Yaitu skill. Oke. Kalau sudah punya ilmu, knowledge, kemudian jangan lupa apa? Skill. Ya, skill itu artinya apa? Keterampilan. Gitu dia, ya, keterampilan. Jadi jangan cuma hanya ilmu. Ilmu itu hanya untuk dirimu sendiri. Tapi kalau dia skill, punya keterampilan untuk dirimu dan orang lain. Gitu dia. Oke. Yang dua. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau sudah punya ilmu dan keterampilan, yang ketiga jangan lupa ada apa? Yaitu network. Ya. Network itu artinya apa? Jaringan. Nah, forum ini, ya, alumni berbicara, ini penting sekali. Ini positif sekali. Ya, ini positif sekali. Kenapa? Ini akan membangun jaringan kalian, adik-adikku semua. Ya, nah jadi bangunlah jaringan tadi, ya, jaringan tadi di dalam forum ini, gitu dia. Oke. Nah, jadi yang ketiga itu tadi adalah apa? Itu jaringan network. Yang keempat, ya, kuasai yang namanya komputer. Ya, kuasai yang namanya apa? Komputer. Ya, komputer. Apa bidang komputer yang harus dikuasai? Minimal MS Office, ya. MS Office itu ada apa? Ada Windows-nya, baru kemudian ada MS Word-nya, ada Excel-nya, ada PowerPoint-nya. Nah, itu minimal. Ya, apalagi kalau misalnya nanti udah ke bidang kekhususan, ya. Nah, misalnya harus ada CorelDRAW misalnya itu kalau di multimedia ya, Photoshop apa segala macam gitu, atau programming atau segala macam itu udah kekhususan gitu dia. Nah, dari itu poin pentingnya. Baru lanjut. Ya, yang berikutnya adalah bahasa. Yang kelima apa? Bahasa. Ya, bahasa itu adalah kalau Anda mau bagus bahasa Inggrisnya, ya adik-adik semuanya, ya, kalau mau bagus bahasa Inggrisnya, baguskan dulu bahasa Indonesianya. Ah, itu dia. Oke, jangan pula nanti ya ngomong bahasa ya, Inggris ya, dialeknya Jawa, dialeknya Batak gitu kan. How do you think about this? Kan gitu ya. Melambai deh. Itu pun masih boleh ya, itu pun masih boleh. Oke. Nah, bolehlah itu, oke. Nah, tapi ya harus terus dilatih, Oke. Nah, jadi latihlah bahasa Inggrisnya tadi. Supaya untuk apa? Bahasa komunikasi tadi. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting. Semuanya itu nggak akan berlaku apabila apa? Yang terakhir yang keenam apa? Character, gitu dia. Ingat ya, character atau attitude. Itu dia. Okay. So you can be successful because of your attitude, and you can fail because of your attitude. Gitu dia. Ya. Nah, jadi Anda bisa sukses karena apa? Karena sikap Anda. Anda bisa gagal karena sikap Anda juga. Gitu dia. Oke. Nah, ini jangan lupa, orang udah pintar, ya, tapi sayang tidak benar, gitu dia. Oke. Misalnya datangnya tidak disiplin, gitu kan. Oke. Kemudian lagi suka mengambil barang-barang di kantor misalnya, oke. Nah, milik kantor, milik pribadi kan gitu. Oke. Rasa memilikinya tinggi, gitu ya. Oke, jadi milik kantor, milik pribadi kan gitu. Karena bahaya, oke. Oke. Nah, jadi itu adalah masalah apa? Attitude dan character. Nah, itu perlu disikapi. Nah, jadi itu ada 6 poin ya kalau misalnya mau sukses ya masuk ke dalam dunia kerja, gitu dia.
Oke, saya rasa itu saja dari saya, ya dari saya. Nah, insya Allah kalau nanti ada apa namanya untuk sesi berikutnya, saya akan sangat tertarik untuk bisa join. Kemudian kalau misalnya nanti ada apa namanya sesi tanya jawab, insya Allah saya siap. Oke, saya kembalikan Oke. ke Bang Yansan. Terima kasih. Terima kasih Bang Yofi. Banyak sekali Siap. motivasi yang kita dapatkan dari Bang Yofi ini. Ada 6 poin tadi yang terakhir saya ingat. Ada beberapa itu adalah skill, networking, penguasaan komputer, penguasaan bahasa Inggris, dan attitude yang terakhir. Nah, itu yang dapat kita simpulkan dari Bang Yofi. Jadi intinya dari seluruh narasumber kita dapatkan bahwa Diksar itu sangat mempengaruhi perjalanan ke depan kita, yang minimal yang ada di ruang ini dan juga narasumber yang online pada saat ini. Berikutnya adalah saya akan minta buka sesi pertanyaan. Silakan bertanya, kita akan kasih kesempatan 2 pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk di chat. Saya mau bertanya tentang kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa zaman sekarang, khususnya mahasiswa D3. Karena persaingan kerja semakin ketat dan berat. Oleh karena itu berharap saran dan dari kakak sekalian sudah berpengalaman di lapangan. Itu ya pertanyaannya. Dari siapa juga saya nggak tahu tuh siapa. Kemudian izin bertanya khusus pada Bapak Bezalil Tampu Bolon. Apakah bisa Pak nanti tamat kuliah melamar ke perusahaan Bapak untuk menambah pengalaman dan skill? Kalau ngapain nambah pengalaman, harus nambah duit lah. Gimana kalian ini? Sangat susah melamar pekerjaan bagi kami yang fresh graduate karena sulitnya persaingan di dunia industri. Kayaknya 11-12 lah tadi pertanyaannya Bang Wes ya. Silakan Bang Wes. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Masih bugar ini ya adik-adik sekalian. Tadi ada bertanya bagaimana menghadapi persaingan dalam yang fresh graduate gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan. Saya kira persiapannya dari mata kuliah yang diberikan selama ini itu modal dasar dan disiplinnya juga sebagai modal juga. Dan memang kita harus mempersiapkan diri kita dari diri kita sendiri. Dan tadi Bang Yopi tadi narasumber yang memberikan motivasi tadi ya sangat baik sekali. Ya itu menjadi cerminan atau motivasi buat saya ini harus akan bagaimana nanti ke depannya. Jadi saya kira walaupun kita fresh graduate jangan pernah takut untuk bersaing ke depannya. Ada pertanyaan khusus. Dan tadi ada pertanyaan tadi dari adik-adik apakah boleh melamar bekerja ke tempat saya? Ya saya kira itu saya mendukung hal itu. Nggak perlu ditanya lagi ya Bang. Ya kalau ada adik kelas kenapa harus orang lain gitu. Saya kira pintu terbuka. Kalau ada kemauan dan kita saling bekerja sama, kenapa tidak? Saya kira kami mengharapkan tadi ya buatlah modal bekerja bagaimana baiknya. Tadi teman abang-abang yang lain, narasumber yang lain juga sudah memberikan motivasi itu. Jadi saya kira memang kalau di tempat saya kalau menggali ilmu lagi masih besar. Silakan kalau memang ada minat dan keinginan. Saya kira itu aja Bang. Pertanyaan satu lagi nih, ada khusus untuk narasumber Bang Nailul.
Izin bertanya Bang Nailul, untuk dapat bekerja di keuangan Pertamina, apakah syaratnya kita juga harus paham tentang dunia permigasan seperti kilang minyak, quality control, dan belajar tentang semua? Apakah ada syarat khusus untuk dapat bekerja di bidang finance Pertamina? Silakan Bang. Baik, makasih pertanyaannya. Paling penting ganteng gitu. Ya Bang. Ini kan untuk dapat bekerja di keuangan Pertamina. Saya nggak tahu nih nanya orang mana, orang keuangan atau orang mekanik nih. Orang mekanik mau kerja di keuangan Pertamina gitu. Gitu mungkin. Nggak, jadi gini, sebenarnya kerja itu sesuai dengan bidang ilmunya kita, rekrutmen itu pasti mempersyaratkan latar belakang pendidikan, backgroundnya. Kalau untuk kerja di keuangan Pertamina, nanti kalau rekrutmen Pertamina itu hanya dapat satu tempat yang dipercaya adalah @pertamina.com, ya. Kalau dapat SMS, dapat WA, itu bohong semua itu. Cek di pertamina.com, hanya satu tempat aja. Nah, kita akan buka itu biasanya kalau keuangan, kita persyaratkan adalah jurusan-jurusan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan lah ya. Keuangan, misalnya butuh akuntansi atau apa, nanti akan dibuat. Nah, apakah harus tahu mengenai migas, apakah harus tahu mengenai kilang? Ya tentu tidak gitu kan. Karena yang dipersyaratkan, yang mau diminta adalah orang keuangan dulu. Kalau orang kilang itu nanti misalnya orang mekanik gitu kan, mau dibuka lamaran untuk di kilang, ya syaratnya mengenai mekaniknya itu. Apakah dia harus tahu kilang? Ya enggak, karena dia belum masuk gitu kan. Jadi ilmunya dia itu yang dia bawa sebagai bekal dia untuk bekerja di kilang gitu. Nah, tapi zaman tadi ada ngomong kan, zaman digital 4.0 ini kan, kita kan bisa belajar banyak sebenarnya. Kalau kita mau membekali diri, kata Bang Yofi tadi kan ya, kita ada penerimaan di Pertamina gitu kan, keuangan gitu misalnya. Kemudian kita pengen tahu keuangan di Pertamina itu kerjanya apa sih, salah satu kilang gitu. Kita minat nih, kayaknya kalau di keuangannya kilang enak deh. Browsing aja, silakan. Ada YouTube di mana segala macam, kilang itu pola kerja seperti apa, ya. Bagaimana pengolahan minyak itu gitu. Itu terbuka, ya. Macam-macam bisa dilihat di internet itu. Itu silakan aja dipelajarin. Tapi apakah itu menjadi syarat dasar untuk menjadi keuangan Pertamina? Enggak. Kita basicnya dulu, kita butuh orang keuangan, kita ambil, kita didik. Nanti di dalam apakah dia akan ditempatkan di kilang, di pemasaran atau di upstream, yang pengeboran, itu menyesuaikan saja gitu. Dia akan belajar sambil dia bekerja sesuai kebutuhan. Terima kasih. Halo, terima kasih Bang Nailul. Kita sudah sampai ke ujung diskusi kita pada hari ini. Ujungnya adalah masing-masing narasumber kita minta closing statementnya. Dimulai dari Bang Akhis, silakan Bang. Ya, terima kasih Bang. Saya yakin bahwa setiap dari kita itu mempunyai kemampuan masing-masing. Jadi jangan pernah merasakan rendah diri walaupun kita katakanlah dari Politeknik D3 gitu ya. Sebenarnya banyak cerita dari kita semua bahwa bukan itu yang membuat kita jadi gagal sebenarnya, karena diri sendiri yang membuat kita gagal. Jadi bukan karena lingkungan, bukan karena kita sekolah di mana, bukan dari siapa-siapa. Sama juga kalau kita mau sukses, karena kita lah yang sukses ya, karena kita yang mau jadi orang sukses. Kunci saya sukses itu rumusnya adalah keinginan untuk sukses ditambah dengan pengetahuan dan skill, baru dikali dengan namanya opportunity. Opportunity artinya kalau gagal ya coba lagi dan coba lagi, jangan pernah menyerah. Itu dari saya, terima kasih. Silakan dari Mas Yudi. Baik, dari saya sebenarnya di pelajaran di Politeknik ini ya kan, di samping daripada ilmu-ilmu teknis yang ada, yang salah satunya adalah disiplin pasti, yang satunya adalah pola pikir. Bagaimana kita bisa berpikir untuk menghadapi sesuatu masalah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena gini, kita ini selalu disuruh buat laporan. Laporan itu selalu mengikuti pendahuluan, teori dasar, kemudian permasalahan, akhirnya kesimpulan syarat. Teori dasar apa? Ilmu-ilmu yang ada sebagai dasar kita berpikir. Jadi saran saya adalah
ini pola pikir dimanapun kita ditempatkan, pola pikir inilah yang akan kita pakai. Tidak peduli saya jadi engineer kemudian ditempatkan di bagian keuangan atau di manajemen atau di bagian humas atau di bagian marketing, tidak masalah. Karena apa? Karena pola pikir kita itu sudah terbentuk di Politeknik, gitu loh. Yang kedua adalah ya keluarga. Keluarga memang mendukung kita kalau seandainya kita sudah bekerja, keluarga mendukung kesuksesan kita. Ya alhamdulillah istri saya tamatan poli juga, satu angkatan saya, namanya Ria. Dia mungkin orang akuntansi tahu lah istri saya. Ya, alhamdulillah dia nggak pernah bayar uang kuliah karena bayarin ke saya untuk traktir saya. Jadi itu yang benar. Yang terakhir adalah jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena apapun yang kita lakukan tanpa ridho daripada Tuhan, saya rasa agak sulit bagi kita. Tapi kalau seandainya Tuhan sudah meridhoi kita, jalan sesulit apapun kita yang terjadi itu insya Allah akan menjadi lancar. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kapten Yudi. Berikutnya dari Bang Bes. Silakan Bang Bes. Closing statement, Bang. Oke, terima kasih. Ya, sebagai penutup dari saya, tadi sudah banyak yang diceritakan. Memang yang pertama kita harus menyiapkan diri kita sendiri, well preparation namanya. Kalau kita sudah persiapkan diri kita dan kita harus percaya diri, jangan pernah takut bahwa kita akan gagal. Kita harus bisa berpikiran orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Jadi saya kira kita harus mempersiapkan diri kita buat adik-adik, apalagi di zaman IoT 4.0 ini, 4.0, justru ini banyak kesempatan yang bisa kita gali menjadi entrepreneur atau menciptakan suatu pekerjaan buat diri sendiri gitu. Jadi walaupun ada 4.0, boleh kita belajar banyak, apalagi peralatan yang untuk mendukung 4.0 itu di online itu harganya murah-murah. Boleh kita belajar sendiri. Jadi saya kira apapun tujuan hidup kita, kalau kita percaya diri dan kita memang ada fondasinya, saya kira jangan pernah takut. Semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih buat Abang Juston. Terima kasih Bang Bes. Berikutnya dari kita menjelajah ke Qatar. Sekarang jam 8 ya Bang. Silakan Bang Ersopian, closing statementnya Bang. Jam 8.15 waktu Qatar. Siap. Closing statement dari saya buat adik-adik semua, meningkatkan komunikasi, sepertinya sama banyak sepertinya dari Pak Yofi, Bang Yofi tadi, ya, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris untuk bisa bersaing di dunia internasional adalah satu bahan dasar utama untuk bisa ikut berkecimpung di dunia. Dan ya walaupun pada akhirnya nanti semua akan kembali ke Indonesia, tapi paling tidak kontribusi kita terhadap dunia sudah ada gitulah ya. Nah kemudian selain daripada itu skill atau kemampuan, baik itu ada yang talent ataupun repeating, seperti yang Pak Yofi juga tadi bilang, repeating itu adalah is the power of the repeating is the power gitu ya. Jadi melakukan itu dengan berulang-ulang, mungkin
akan mengarah ke yang lebih baik lagi. Lebih dari itu, tetap berdoa dan berikhtiar untuk mendapatkan yang terbaik. Kita manusia adalah sebagai penerus generasi kita selanjutnya, agar bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita secara pribadi dan masyarakat Indonesia secara umum. Demikian dari saya, dan tetap bersyukur dengan apa yang didapati, itu adalah salah satu untuk memuaskan diri sendiri. Demikian dari saya. Silahkan dilanjut. Terima kasih Bang Ersopian. Selanjutnya closing statement dari Bang Nailul. Silakan Bang. Baik. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan ke adik-adik sekalian, di era globalisasi saat ini, tolong dimanfaatkan bakat yang bisa kita ambil Suaranya secara online saat ini. Banyak yang kita bisa pelajari secara online, itu tolong dimanfaatkan, dibagi, ya, dibagi, share, browsing internetnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang kemudian jangan memegang prinsip bahwa bekerja harus di kantor. Jangan berprinsip bahwa berusaha itu harus menjadi pegawai kantoran. Wirausaha itu sesuatu yang baik, ya. Wirausaha itu sesuatu yang sangat istimewa gitu. Itu yang harus saya justru akan lebih bangga kalau adik-adik bisa menjadi wirausaha atau entrepreneur yang sukses ketimbang ngikut saya sebagai orang kantoran yang tatanannya hanya begitu-begitu saja gitu. Kalau wirausaha top business. Makasih. Terima kasih Bang Nailul. Berikutnya closing statement terakhir dari Bang Yofi Andinata. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Nah, saya ingin sampaikan lagi untuk closing statement dari saya. Ya, di dunia ini, ya alhamdulillah Allah menciptakan semua insan manusia, yaitu harusnya mencapai 2B, ya, mencapai 2B. Yang pertama adalah yaitu bahagia. Ya, jadi apapun yang dikerjakan itu harus punya rasa bahagia. Mau di dalam negeri, mau di luar negeri, mau buka usaha sendiri atau mau bekerja, harus mendatangkan kebahagiaan. Atau kita yang menciptakan rasa bahagia tadi. Itu yang poin pertama. Yang kedua, ya, B yang kedua, ingat ya, 2B, bukan B2, ini beda. Oke. Nah, jadi oke. Nah, jadi B yang kedua ya adalah mencari apa? Ya, mencari berkah gitu dia, ya, mencari berkah. Oke. Nah, jadi dengan adanya keberkahan tadi itu insya Allah hidup kita pun ya akan menjadi lebih baik. Makanya tadi dibilang sama Abang Sofian ya dari Qatar, oke. Nah, mencari rezeki yang halal supaya dia bisa berkah ya untuk seluruh keluarga. Ini penting sekali. Dah, kemudian saya nyambung lagi dengan C2, yaitu 2C, ya. Apa itu? Commitment and consistency, gitu dia. Jadi khusus para adik-adikku semuanya, ya, para junior, oke. Nah, jadilah orang yang punya komitmen, ya, komitmen. Ingat kata motivasi dari saya, boleh Anda catat, ya, dan juga boleh dijadikan status, oke? Oke. Nah, banyak orang yang bisa diajak kerjasama, oke? Namun komitmen belum tentu. Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang yang bisa diajak kerjasama, namun komitmen belum tentu. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi ini poin penting. Oke, komitmen. Yang kedua adalah yaitu konsistensi. Gitu dia. Ya, konsistensi. Apapun yang Anda kerjakan konsisten di bidang itu. Ya, ingat, dokter spesialis dibayar lebih mahal daripada dokter umum. Betul nggak? Kenapa? Karena dia konsisten di bidangnya dia. Konsentrasinya diperdalam, gitu dia. Supaya Anda sukses di dunia kerja. Itu dari saya. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada Bang Kemal mewakili pengurus IKAL Parlemen Pusat untuk memberikan closing statement. Silakan Bang Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Pak Janson, Bang Nailul, Bang Yudi, Bang Bes, Bang Ahir, Bang Sopian, semua narasumber, Bang Yopi. Saya mewakili pengurus IKAL Polmed Pusat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bang Janson sebagai ketua dari IKAL Polmed Jabodetabek atas terselenggaranya Zoom meeting yang berjudul alumni berbicara yang dikaitkan dengan sebetulnya alumni mengajar. Jadi sebetulnya hanya sharing pengalaman dari abang-abang alumni kepada adik-adiknya yang masih kuliah supaya tetap semangat, tetap komit dan konsisten di dalam tugasnya selama belajar di Politeknik Negeri Medan. Sekali lagi, kami dari pengurus pusat Polmed menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan yang Abang Janson dan kawan-kawan di Jabodetabek lakukan saat ini. Sukses Bang, teruskan, Terima kasih Bang lanjutkan. Kemal, sehat selalu Bang. Kita Sama-sama dengarkan Bang. berikutnya adalah closing statement dari Pak Direktur. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus IKAL, baik pengurus IKAL pusat di Medan maupun pengurus IKAL di Jabodetabek. Acara ini punya arti yang sangat besar, bukan hanya buat Politeknik Negeri Medan, karena masukan-masukan tadi pasti sangat bernas dan insya Allah nanti kami akan tindak lanjuti beberapa masukan itu terkait dengan pembentukan karakter, kemudian terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan IQ dan EQ dari mahasiswa kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat kami, buat perbaikan ke depan. Dan mungkin buat mahasiswa, seperti tadi ya, mungkin ada beberapa perubahan pola pembelajaran yang sekarang ini sudah dilakukan. Contoh tadi magang sudah bisa dilaksanakan 6 bulan. Monggo abang-abang yang punya, artinya begini, mungkin kalau menerima 2.600 mahasiswa satu angkatan untuk bekerja di abang-abang, nanti kesulitannya juga akan banyak ya, tetapi dengan 6 bulan mungkin sekarang itu ada program yang disebut dengan magang bersertifikat. Jadi abang-abang bisa lihat selama 6 bulan itu kemampuan adik-adik mahasiswa secara IQ dan EQ, sehingga nanti mungkin di akhir selesainya magang, ya yang bagi yang bagus mungkin silahkan direkrut, bagi yang tidak mungkin perlu di-drill kembali. Dan itu menjadi tugas kita bersama, mudah-mudahan para alumni bisa juga membantu kami dalam hal untuk bisa continuous improvement bagi para alumni-alumni kita sehingga bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional. Itu saja mungkin Bang Janson dan kawan-kawan dari IKAL Jabodetabek, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kami sekali lagi mengundang kepada kita semua, para alumni dimanapun berada, untuk hadir nanti di acara Dies Natalis Politeknik Negeri Medan ke-40 tahun, disertai nanti dengan beberapa acara yang ada wisuda yang juga dilaksanakan secara beriringan, kemudian ada mungkin job fair, ada open campus, ada untuk melihat ya kira-kira masukan-masukan apa yang bisa kami terima sehingga nanti dalam proses pembelajaran bisa lebih baik. Demikian mungkin Bang Janson dan kawan-kawan, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila topik walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statementnya. Mudah-mudahan harapan kita bersama berlanjut dan memberikan dampak yang positif buat teman-teman kita yang lagi belajar di kampus Politeknik Medan. Dengan berakhirnya acara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan waktunya untuk bergabung pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Bang Bes. Ini kebetulan saya bukan moderator, saya serahkan ke Bang Bes pertama. Silakan Bang. Terima kasih Bang. Yang lain lah. Diserahkan oleh Pak ini, Bang itu sekretaris. Siapa? Siapa? Sini Akis. Akis. Kak Nana. Siapa? Nailul. Bang, silakan Bang. Ku terima. Iya. Teman sekelas. Makasih. Untuk narasumber yang lain akan dikirimkan plakatnya. Nanti dikirim ke Qatar ya Bang. Apa dijemput? Akadnya virtual aja. Dijemput ke Jakarta. Kita foto dulu ya. On cam, kalau bisa on cam semua. Yuk. Siapa yang foto? Sinilah. Bisa. Masuk aja semua. Siap. Nah. Ayo. Alumni yang setia mendampingi alumni. Nih. Titipin bos. Betul, ini bikin awet muda ini. Ngumpul-ngumpul. Ayo. Kayaknya sini deh satu. Di itu dah. Jo. Di sana udah difoto. Kelihatan nanti. Udah kan? 1, 2, 3. Nah, pada bisa. Oh, kameranya nggak dapat. Mereka liatin kita di Udah. heboh foto aja nih. Oke, makasih. Sarang meong. Kepeng. Iya. Oke. Ya, terima kasih.